Saat ini, internet telah masuk ke negara kita secara luas. Dengan perkembangan yang pesat, berbagai pelosok desa dan kota-kota sudah dapat memanfaatkan internet. Peran internet sangat besar dalam keseharian kita dan turut mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Apabila kita hendak menghubungi kerabat yang tinggal jauh dari tempat kita berada, sekarang dapat kita temui lewat berbagai chat seperti WhatsApp, Telegram, Line, Facebook Messenger, Skype, WeChat, BBM, serta KakaoTalk. Apabila kita ingin mencari teman baru dan komunitas yang memiliki kegemaran yang sama, sudah banyak media sosial yang mengakomodir. Grup-grup jadi sangat mudah ditemukan, semisal komunitas blog, animasi, game online, dan lain-lain. Bahkan, jika kita membutuhkan sesuatu, kita bisa membelinya tanpa perlu mendatangi maupun berbicara dengan pegawai toko tersebut. Wah, hidup kita terasa lebih mudah berkat internet ya. Namun, ternyata internet tidak selalu memberikan keuntungan positif. Pernahkah kita, ketika sedang mencari sebuah informasi, justru diberikan informasi yang tidak sesuai atau bahkan melanggar kesusilaan, serta membuat kita tidak nyaman? Atau, teman yang baru kita temui di media sosial ternyata tidak sebaik yang kita lihat di profilnya ketika kita temui secara langsung. Hati-hati bila kita tambah sebagai teman. Belum tentu mereka berniat berteman. Bisa jadi mereka adalah pemangsa di dunia cyber. Berbagai penipuan, ancaman, fitnah, penculikan, pedofilia, pornografi, prostitusi, human trafficking, serta konten-konten yang kurang baik dapat kita temui dari berbagai pengguna internet yang tidak memiliki etika. Lalu, internet juga telah mengubah pola hidup kita. Jauh dari suasana keakraban dan tawa canda. Seberapa sering kita lihat pemandangan seperti ini? Di rumah, di restoran, di tempat ibadah. Apakah ini akan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh? Peran orang tua telah digantikan dengan perangkat elektronik. Kasih sayang dan perhatian digantikan oleh jumlah like dan follower. Di sini, peran orang tua, terutama ayah sebagai pemimpin keluarga, sangat dibutuhkan. Seorang ayah setidaknya harus meluangkan waktu 10 menit untuk keluarga, terutama putra-putrinya. Kenali lebih dalam anggota keluarga kita, cari tahu apa yang mereka manfaatkan dari internet. Apakah sudah tepat? Apakah mereka sudah aman dari berbagai ancaman seperti pelecehan, penguntit, pornografi, perjudian, radikalisme, predator anak, pencemaran nama baik, serta penipuan? Dekati mereka. Luangkan waktu untuk berinteraksi dan saling mengerti kebutuhan satu sama lain. Lakukan berbagai aktivitas bersama melalui internet, seperti merencanakan liburan sekolah nanti, membuat video kompilasi keluarga, bermain game bersama keluarga, melihat film dokumenter, maupun film untuk anak di internet. Pastikan komunikasi senantiasa terjalin dan semua anggota keluarga memanfaatkan internet dengan penuh tanggung jawab. Kominfo akan terus bekerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan internet demi terciptanya generasi bangsa yang cerdas, kreatif, dan produktif. Dalam hal ini, Whitelist Nusantara menjadi awal dari revolusi mental sehingga menghasilkan agen perubahan informatika dalam meningkatkan taraf hidup di masyarakat. Mekanisme Whitelist Nusantara adalah menentukan daftar situs yang direkomendasikan dapat diakses oleh pihak institusi pendidikan seperti SD, SMP, SMA atau sederajat, serta pesantren di lingkungan sekolah. Dengan daftar situs positif ini, internet akan menjadi aman dari konten negatif yang ada saat ini. Perolehan data whitelist adalah dengan cara pendaftaran situs, mail, layanan aplikasi, serta IP terpercaya, dan atau bekerja sama dengan penyedia konten positif yang telah ada di dunia. Akan tetapi, Kominfo tentunya tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan peran serta keluarga dan generasi muda untuk berperan secara aktif dalam membangun ini semua. Mulai dari lingkungan sekitar, sekolah, lembaga sosial, tempat ibadah keagamaan,
kantor, dan lainnya. Ingatlah, sudah banyak anak muda bangsa Indonesia berprestasi yang memanfaatkan internet untuk berkarya dan produktif, seperti membuat berbagai aplikasi yang bermanfaat secara luas serta memenangkan berbagai perlombaan internasional. Ada yang membuat blog yang kemudian dijadikan buku, bahkan diangkat ke layar lebar. Banyak peluang lainnya yang akan menjadikan negara kita bukan sekedar bangsa yang konsumtif, namun bangsa yang produktif dan memiliki daya saing. Dengan begitu, budaya kita tidak tergerus oleh pengaruh budaya dari luar negeri. Sebaliknya, kitalah yang dapat memasukkan jati diri, melestarikan keanekaragaman budaya dan nilai seni yang dimiliki, serta memberi contoh yang baik bagi para pengguna internet lainnya. Untuk itu, kita, kamu semua, mari menjadi agen perubahan informatika Indonesia. Mari berperan aktif memanfaatkan internet secara baik dan tepat guna, aman, serta sesuai etika, budaya, dan norma yang berlaku. Dengan begitu, anak-anak menjadi lebih cerdas untuk Indonesia yang lebih maju. Kita tingkatkan kewaspadaan terhadap bahaya yang selalu mengintai di internet, saling mengingatkan saudara-saudara kita lainnya, dan pahami hukum yang terdapat pada Undang-Undang ITE, agar terhindar dari ancaman hukuman penjara maksimal 6-12 tahun, serta denda maksimal 1-2 miliar. Yuk kita manfaatkan internet dengan optimal. Selalu pasang DNS Whitelist Nusantara agar terhindar dari konten negatif yang bertebaran di internet. Bagi waktu dengan baik untuk berinteraksi di dunia nyata dan di dunia maya. Tunjukkan hasil cipta karya kita dengan penuh tanggung jawab. Jangan menjadi haters, bulliers, dan penyebar berita palsu. Kita isi aktivitas internet kita dengan cerdas, kreatif, dan produktif mulai saat ini, sekarang juga. Mari tonton animasi di Giro, sebuah film yang memberi contoh pemanfaatan internet secara cerdas, kreatif, dan produktif.